Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini. Sungguh sukacita Gamaliel Morning Prayer pada pagi hari ini kita kembali boleh menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kontekstual Bible Reading pada pagi hari ini sampai dalam Keluaran pasal 37 ayat 1 sampai ayat 29. Keluaran pasal 37. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dari salutnyalah itu dengan emas, dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan. Dibuatnya itu pada kedua ujung tutup perdamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing pada tutup pendamaian itu, menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas di sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, yang 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, 1 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya serta tanduk-tanduknya.
Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat untuk memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita mengingat kontekstual Bible reading kita hari kemarin, pada pasal 35 dan 36, Bezalel ini orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, yang dikaruniai, diperlengkapi, dan hatinya ditanamkan Tuhan keahlian, pengertian untuk melakukan berbagai macam pekerjaan ahli, ya, mendesain, membuat sesuatu dari pekerjaan-pekerjaan yang sulit, yang rumit, yang detail, yang perlu presisi tinggi, gitu ya. Dan inilah orang yang diurapi Tuhan, ditentukan dan dipilih Tuhan dan diperlengkapi Tuhan. Pada pasal yang ke-36 kemarin kita juga diingatkan Tuhan yang telah punya rencana, punya maksud melalui Musa, kemudian memilih orangnya, dan Tuhan juga yang menyediakan bahan-bahannya, materi-materinya. Tuhan menggerakkan segenap orang Israel untuk membawa persembahan khusus, bahkan sampai berkelimpahan untuk pembuatan bahan ini. Nah, pada pasal 37 ini kita melihat bagaimana Bezalel mulai membuat dengan timnya bagian-bagian perlengkapan untuk ibadah di kemah suci ini. Pada ayat 1 sampai ayat 9 dibuatlah tabut perjanjian yang kita melihat dari bahan dari kayu penaga dan disalut emas murni. Kayu penaga ini saya membaca referensi, ya, sejenis kayu akasia yang keras, dan ini sangat kuat, sangat tahan untuk diangkat junjung, dan dari dalam dan luar disalut dengan emas murni. Ayat 10 sampai 16 dibuatlah meja sajian untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Sama dibuat juga dari kayu penaga yang kuat, yang keras tadi, disalut juga dengan emas murni. Ayat 17 sampai 24 dibuatlah kandil dari emas, ini untuk tempat lampu. Dan yang menarik dikatakan ketika membuat kandil ini terbuat dari 1 talenta emas, ya. Ayat 23 pasal 37, dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. 1 talenta emas ini setara dengan 34 kg emas. Saya melihat di harga emas Antam hari-hari ini 1 kg emas itu setara dengan 1 M. Kalau 1 talenta emas ini ya setara dengan 34 M. Betapa harga yang sangat fantastis. Tapi ketika itu untuk Tuhan, ini semua orang Israel tidak berat hati untuk mempersembahkan karena mereka rindu untuk beribadah menyembah Tuhan. Kemudian ayat 25 sampai 28 dibuatlah mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnya itu dengan emas murni. Tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil emas, mezbah pembakaran ukupan, semua dibuat dari bahan-bahan terbaik, bahan-bahan yang kuat, disalut dengan emas murni. Ini simbol betapa ketika melakukan pekerjaan bagi Tuhan itu diberikan yang terbaik. Kita juga melihat ayat yang ke-29, dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Ya, untuk perlengkapan kemah suci, untuk mempersiapkan Tuhan hadir di kemah sucinya, untuk bersatu dengan umatnya yang dikasihinya, ya. Pada konteks perjanjian lama, betapa perlengkapan kemah suci ini dibuat
segala sesuatunya dengan tingkat presisi tinggi, dengan bahan-bahan yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik, dan dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, karena orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dikaruniai. Dan kita juga melihat di sini Bezaleel, orang yang telah dipilih Tuhan ini, orang yang taat sesuai panggilannya, melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan, seperti yang petunjuk Tuhan. Apa pesan yang dari Tuhan melalui pasal 37 Keluaran ini? Bezaleel taat, orang yang telah dipanggil Tuhan, dikaruniai pengertian dan keahlian ini, taat membuat kemah suci dan pelengkapannya, dibuatnya dengan bahan-bahan yang terbaik sesuai dengan petunjuk Tuhan. Lalu, apakah aplikasinya bagi saya dan saudara hari-hari ini? Apakah saya dan saudara sudah taat ketika dipilih Tuhan, dikaruniai Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan? Apakah kita memberikan yang terbaik, kualitas pelayanan, kualitas mempersembahkan yang terbaik dengan kualitas yang terbaik yang dari Tuhan, untuk Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, kita sambut dengan satu lagu Roma 12 ayat 1 dan 2. Bapa, ku persembahkan tubuhku, biarlah ini untuk Tuhan hidup ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
kemuliaan namamu ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, syukur. Biarlah kita terus bersyukur pagi ini kalau kita boleh hidup untuk Tuhan, dan apa yang sudah ada di pelayanan kita masing-masing kita juga syukuri. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, aku juga terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebagai anak-anak-Mu boleh melayani Tuhan, melayani Injil, melayani Tuhan. Kalau kami sebagai anak-anak-Mu boleh melayani Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu.